Bab 1317. Sungai Huangquan. Kota Fedu. Kota Fedu sangat besar, dan seluruh kota memancarkan energi yin dan kematian yang mengerikan. Dingin. Ini adalah perasaan pertama Mileye saat melihat kota Fedu. Dia belum pernah melihat tempat sedingin ini. Seluruh kota penuh dengan energi yin dan energi kematian. Tempat ini, orang asing tidak diperbolehkan masuk. Jika dia tidak memiliki domain kematian, dia akan merasa sangat tidak nyaman di sini. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menoleh untuk melihat Adelina Ye. "Adelina, kamu baik-baik saja?" Adelina Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa." Mileye mengangguk, dan dia melihat ke arah gerbang kota Fedu, di mana ada banyak jiwa hantu yang berkeliaran. Mileye berkata dengan lembut, "Adelina, apakah kamu benar-benar ingin ikut denganku?" Adelina Ye menatap Mileye, "Apakah kamu benar-benar akan pergi?" Mileye mengangguk. Adelina Ye berkata, "Kalau begitu aku akan ikut denganmu." Mileye terdiam. Adelina Ye berkata dengan lembut, "Aku mengatakan yang sebenarnya, aku memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri." Mileye menatap Adelina Ye, "Kamu ingin datang ke sini bersamaku, aku sangat tersentuh. Namun kamu tidak perlu mengambil resiko, aku serius." Adelina Ye memandang Mileye, "Kamu takut akan menyakitiku dan akan merasa bersalah selama sisa hidupmu, kan?" Mileye mengangguk. Setelah lama terdiam, Adelina Ye berkata, "Tanpa bantuanku, kamu tidak akan bisa mendapatkan air suci Huangquan itu." Mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan. Setelah hening sejenak, Mileye mengikuti. Keduanya menggunakan batu roh yang diberikan oleh Amel untuk memasuki kota Fedu. Setelah memasuki kota Fedu, Mileye dan Adelina Ye merasa sedikit tidak nyaman. Tempat ini terlalu banyak jiwa hantu. Apalagi beberapa jiwa hantu benar-benar mengerikan dan jelek. Mileye melihat sekeliling, dan dia menyadari bahwa kota Fedu ini sangat makmur. Ada banyak bangunan bertingkat di sini, mobil jenazah yang tak terhitung jumlahnya di jalan, dan jiwa hantu yang ramai, dan ada berbagai toko di kedua sisi. Ini tidak persis seperti yang dia pikirkan tentang dunia bawah. Adelina Ye tiba-tiba berbisik, "Jiwa hantu di sini seharusnya semua tidak dapat bereinkarnasi, atau mereka semua adalah kultivator hantu, fokus pada kultivator jiwa." Mileye melihat jiwa hantu itu, dan beberapa jiwa hantu tidak lemah, bahkan ada yang berada di ranah alam terobos. Tapi dia tidak melihat alam escape. Jelas, master seperti escape juga merupakan minoritas di dunia bawah. Keduanya tidak membuang waktu dan terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, Mileye dan Adelina Ye datang ke tanah terlarang kota Fedu. Sungai Huangquan. Di depan keduanya terdapat hutan lebat, dan di belakang hutan lebat ini terdapat sungai Huangquan yang legendaris. Begitu Mileye dan Adelina Ye mendekati hutan lebat, mereka merasakan beberapa aura yang kuat. Aura yang kuat ini membuat mereka berdua menjadi pucat. Sangat kuat. Mileye terlihat serius, tempat ini benar-benar tidak sederhana. Untungnya, ada batu roh yang diberikan oleh Amel. Jika tidak, dia dan Adelina Ye tidak akan bisa mendekati tempat ini sama sekali. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye memandang Adelina Ye, dan mentransmisikan suara, "Masuk ke menara." Adelina Ye mengangguk, lalu dia masuk ke menara penjara alam. Mileye berjalan perlahan menuju hutan lebat. Karena batu roh, dia lolos dari aura kuat itu dengan lancar. Setelah memasuki hutan lebat, Mileye menemukan bahwa hutan lebat penuh dengan segala jenis jimat misterius dan aneh, dan jimat ini ditutupi dengan pohon-pohon kuno yang sangat aneh. Saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata,
ini adalah susunan jimat hantu yang menerobos semua teknik tersembunyi di dunia. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah ini akan berpengaruh pada batu rohku yang tersembunyi? Adelina Ye berkata, tidak, tapi kamu harus hati-hati, jangan sentuh jimat ini. Mileye mengangguk, dan dia berjalan perlahan menuju kejauhan. Selama periode ini, dia tidak berani menyentuh jimat itu. Dia sangat menyadari situasinya saat ini. Master yang kuat akan datang untuk mengepungnya. Tidak boleh ada kesalahan. Mileye berjalan perlahan, dan setelah beberapa saat, dia berhenti, tidak jauh di depannya, tergantung banyak jiwa hantu. Jiwa hantu ini dipaku ke suatu tempat misterius di pohon kuno. Ada kilatan petir di tubuh dari waktu ke waktu, dan setiap kali petir menyambar, jiwa hantu ini akan membuat teriakan yang sangat melengking. Mileye melirik jiwa hantu itu, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah mereka datang untuk mencuri air suci Huang Kuan? Adelina Ye berkata, seharusnya dunia bawah meninggalkan mereka di sini. Jelas, mereka ingin menghalangi orang-orang yang datang untuk mencuri air suci Huang Kuan. Mileye melirik jiwa hantu itu, menggelengkan kepalanya, sungguh sengsara. Setelah berbicara, dia melanjutkan. Adelina Ye berkata, kamu juga bisa digantung di sini. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya, tidak akan. Adelina Ye berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Mileye mengangguk, dia lebih berhati-hati sekarang. Tempat ini benar-benar berbahaya. Dia merasa takut sepanjang waktu. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, Mileye tiba-tiba berhenti. Beberapa meter di depannya, ada kepala berdarah yang tergantung di pohon kuno. Kulit daging, bukan jiwa hantu, tapi Mileye menemukan bahwa di kepala itu, ada jiwa yang terpenjara. Tak perlu dikatakan, ini juga seorang tahanan, tetapi orang ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Mileye melirik kepalanya, lalu melanjutkan. Dan pada saat ini, kepalanya sedikit terangkat, lalu melirik ke posisi di mana Mileye berada. Mileye membeku, dia melihat ke kepala. Kepala itu menatapnya, sudut mulutnya sedikit terangkat dan tersenyum sinis. Mileye terdiam. Oh sial. Bisakah orang ini melihat dirinya sendiri? Apa-apaan? Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, siapkan diri untuk kabur kapan saja. Mileye mengangguk, tetapi dia tahu bahwa jika dia menyelinap pergi sekarang, hanya akan ada jalan buntu. Mileye sangat tenang, badai dan ombak macam apa yang belum pernah dia lihat. Mileye melihat ke kepala, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum dengan tenang. Kepala itu sedikit membeku, apakah orang ini begitu tenang? Mileye baru saja berjalan ke arah kepala, dia melihat ke kepala dan tidak berbicara, dia sangat tenang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kepala Mileye, kamu berpura-pura tenang. Mileye tiba-tiba mengeluarkan pedang pria berbaju biru, dan dia menyerahkan pedang itu ke kepalanya. Melihat pedang itu, pupil kepalanya tiba-tiba menyusut, dan dia menatap Mileye, dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya, pedang ini. Mileye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kepala itu memandang Mileye, kamu menerobos Tao. Mileye mengangguk. Kepala itu sedikit mengernyit, tapi aku bisa merasakan bahwa kamu tidak terlalu kuat, kamu. Mileye sedikit mengernyit, kelopak matanya berkedut, tanpa sadar dia tidak berani melanjutkan. Menerobos Tao. Orang seperti ini sangat menakutkan. Mileye melihat ke kepala. Mengapa kamu dipenjara di sini? Kepala itu berkata dengan suara yang dalam, karena air suci Huang Kuan. Mileye berkata dengan lembut, kamu gagal.
Kepala melirik Mileye dan tidak berbicara. Mileye menoleh dan melirik ke kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, aku juga datang ke sini kali ini demi mengambil air suci Huang Kuan." Kepala itu tiba-tiba berkata, "Benarkah kamu menerobos Tao?" Mileye melihat ke kepala, sedikit mengernyit, "Apakah kamu ingin merasakan ketajaman pedangku?" Saat dia berbicara, dia memegang pedang di antara alis tengkorak itu. Kepala itu tidak menunjukkan rasa takut, dia memandang Mileye dengan ekspresi tenang, "Yang mulia, jika pedang ini benar-benar milikmu, mengapa aku merasa itu tidak bersatu denganmu?" Mileye terdiam. Orang ini tidak mudah dibodohi. Pada saat ini, roh pedang tiba-tiba bergetar sedikit, lalu berubah menjadi cahaya berdarah dan memasuki alis Mileye. Pada saat ini, dia adalah pedang, dan pedang adalah dirinya. Melihat pemandangan ini, ekspresi kepala itu berubah, dan langsung berkata, "Aku baru saja menyinggungmu, tolong maafkan aku." Pada saat ini, dia percaya apa yang dikatakan Mileye. Menurutnya, jika pedang ini bisa menyatu dengan Mileye, berarti pedang tersebut milik Mileye. Karena sangat tidak mungkin pedang setingkat ini menyerah kepada orang luar. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa di jantung pedang ini, Mileye bukanlah orang luar. Mileye terlihat tenang, dia melihat ke kepala, dan kemudian berkata, "Berapa tahun kamu di penjara kali ini?" Kepala itu berkata dengan suara yang dalam, 19.000 tahun. 20.000 tahun. Kelopak mata Mileye berkedut, "Sial, bukankah ini terlalu kejam?" Setelah merenung sejenak, Mileye berkata, "Bagaimana dengan ini? Aku akan menyelamatkanmu setelah pekerjaanku selesai." Dia ingin menenangkan orang ini sekarang, agar pihak lain tidak dipusingkan. Jika tidak, setelah Master Dunia Bawah datang, itu akan benar-benar berakhir. Kepala ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak perlu." Jejak kejutan muncul di mata Mileye, "Apakah kamu tidak ingin keluar?" Kepala menggelengkan kepalanya, "Sejujurnya, aku memiliki kemampuan untuk membuka segel di tubuhku sekarang, tetapi aku sedang menunggu, ketika mereka sedikit rileks, aku akan keluar dengan sendirinya." Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan. "Menurut pengamatanku, setiap kali ada festival khusus, yaitu festival hantu setiap 100 tahun sekali di dunia bawah, pada hari itu para master dunia bawah ini akan berkumpul bersama. Pada saat itu, di sini akan jauh lebih santai, dan aku akan keluar dari masalah pada saat itu." Mileye berkedip, "Festival hantu." Kepala mengangguk, 1 bulan lagi festival hantu. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Hati-hati." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Saat ini, kepala tiba-tiba berkata, "Senior, harap berhati-hati." Mileye sedikit tersenyum, dan ada rasa percaya diri yang tak terkalahkan dalam senyuman itu. "Jangan khawatir, meskipun Iglonan, penguasa dunia bawah, dan Raja Tao Qingming bekerja sama, mereka tidak dapat melakukan apapun padaku." Setelah berbicara, dia pergi dengan anggun. Di belakangnya, ada sedikit rasa hormat di mata kepala itu. Di kejauhan, Mileye menghela nafas lega, untungnya dia berhasil menangani pria itu. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak cukup berjalan menyamping di dunia bawah. Mileye menarik napas dalam-dalam, lalu terus bergerak maju, dan setelah sekitar setengah jam, Mileye berjalan keluar dari hutan lebat. Di luar hutan lebat, dari pandangan redup, langit seperti lautan darah di malam hari, merahnya memikat dan aneh. Dan di depannya, ada sungai, sekilas 300 mil jauhnya,
Air yang mengalir di sungai itu menyilaukan seperti merkuri, sekilas enak dipandang. Di tepi sungai, ada prasasti batu dengan 2 garis di atasnya. Sungai Huangquan, Sungai Huangquan. Saat melihat sungai ini, yin dan yang akan terpisah. Kehidupan sebelumnya, kehidupan sekarang, semuanya sia-sia. Bersambung.